Kalau nggak ada, saya masuk penyusutan ya, penyusutan. Nah, penyusutan sama lah, saya nggak akan panjang lebar cerita. Hampir sama dengan akuntansi, tetapi ada sedikit perbedaannya adalah intinya kalau pengeluaran yang nanti punya manfaat lebih dari 1 tahun nggak boleh dibebankan sekaligus, tapi melalui penyusutan. Nah, ditambah satu lagi, yang boleh dikurangkan yang mana, pengeluaran mana, atau untuk aset apa. Aset itu atau pengeluaran untuk beli apa, yaitu untuk beli harta, yang harta itu digunakan untuk 3M penghasilan. Mendapatkan, memelihara, menagih misalkan penghasilan. Jadi kalau dan tidak final dan bukan BOP. Kalau beli gedung, gedungnya itu ternyata disewakan, memang kan beli gedungnya kan akan berwaktu lebih dari setahun, tetapi penghasilannya final, maka penyusutannya nggak boleh dikurangkan. Gitu. Dihitung penyusutan boleh silakan di akuntansi, tapi di pajak nggak boleh. Ya, tetap seperti itu. Nah, ini sekilas saja, sekilas bahwa di Undang-Undang PPH tanah kan nggak bisa disusutkan, ya kan, tidak disusutkan. Ya. Termasuk juga kalau tanahnya bukan hak milik, misalkan baru hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai. Perolehan pertama kalinya ya tidak boleh disusutkan. Kecuali kalau misalkan tanah itu tanah yang dibuat genteng, itu kan lama-lama berkurang, ya itu boleh ada eh, penurunan nilai silahkan gitu ya melalui penyusutan atau amortisasi. Nah, kemudian kalau perpanjangannya hak guna bangunan, kalau hak milik nggak mungkin ada perpanjangan kan? Perpanjangan hak guna bangun, hak guna usaha, hak pakai itu baru diamortisasi setelah selama jangka waktu hak tersebut. Gitu ya. Jadi untuk pertama kali enggak, baru perpanjangannya diamortisasi. Ini aturan pajaknya bunyinya seperti itu ya. Ini nice to know aja dulu. Nah, kita masuk ke metode penyusutan. Dalam pajak cuma ada 2 metode yang diizinkan. Secara umum ya adalah garis lurus dan saldo menurun. Itu untuk kelompok aset yang selain bangunan. Jadi dalam pajak dibagi 2, bangunan dan selain bangunan. Jadi kalau selain bangunan itu 2, garis lurus dan saldo menurun. Tetapi bangunan hanya 1, yaitu garis lurus. Garis lurus. Dan dilakukan taat azas, artinya kalau misalkan garis lurus ya garis lurus terus. Saldo menurun terus, nggak boleh selang-seling. Kalau mau berubah boleh mengajukan perubahan, tetapi tidak boleh berubah-ubah terus. Gitu. Nah, garis lurus kalian tahu ya, langsung aja contoh. Nah, ini dulu sebelum masuk. Apa atau kapan mulai penyusutan dalam pajak? Kalau dalam akuntansi kalian membuat kayak gini nih. Saya beli aset, sebut saya mesin panggang. Saya beli di 25 Juni 2021. Nah, langsung dipakai nih. Oke, kemudian kalian susutkan mulai bulan apa kalau dalam akuntansi? Bulan Juni atau bulan Juli? Juli, Pak. Bulan Juli, ya. Dalam akuntansi kenapa? Oh, udah lewat dari tanggal 15 gitu kan. Gitu. Tapi dalam pajak adalah pada bulan dilakukannya pengeluaran. Jadi karena belinya 25 Juni, maka penyusutannya adalah Juni. Dalam pajak itu Juni. Nah, ini yang perlu dipahami aja. Jadi beda. Ada beda kemungkinan 1 bulan antara akuntansi dan pajak. Gitu ya. Bagaimana kalau akhir Juni belinya? Tetap dianggap bulan Juni. 1 bulan. Sehari merupakan bagian dari bulan. Ya. Jadi pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Contohnya konstruksi, membangun gedung. Itu contoh di bawah ini adalah membangun gedungnya mulai Oktober selesai Maret. Ya, maka penyusutannya dimulai dari bulan Maret ketika sudah selesai. Oke. Nah, itu aturan dasarnya. Tetapi kalau wajib pajaknya ingin menyusutkannya itu adalah pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan, karena dalam akuntansi kan ada konsep matching cost against revenue. Jadi kalau misalkan kita beli alat, alat itu belum dipakai, belum menghasilkan, belum memberikan manfaat, masa udah disusutkan? Kan berarti nggak pas antara
cost against revenue gitu. Jadi kalau pengen seperti itu boleh asalkan mengajukan permohonan. Nanti nunggu persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Gitu ya. Tapi secara umum adalah mulai penyesuaian adalah bulan pengeluaran. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, ini dia tarif penyesuaian dalam pajak. Saya summary-kan ya. Jadi kelompoknya ada kelompok non bangunan dan bangunan. Bangunan tuh dibagi dua, permanen dan non permanen. Ya, saya bicara bangunan dulu. Bangunan hanya boleh garis lurus. Ini garis lurus. Ya, tidak ada saldo menurun. Ya. Bangunan permanen itu 20 tahun masa manfaat ditetapkan 20 tahun menurut aturan pajak. Walaupun mungkin bangunan tersebut nyatanya bisa 14 tahun, bisa 25 tahun, tapi dalam pajak 20 tahun. Non permanen 10 tahun. Non permanen itu apa? Non permanen itu ya bisa dipindahkan. Bangunan bisa dipindahkan. Ciri khasnya seperti itu. Kalau permanen nggak bisa dipindah. Ya. Nah, non bangunan itu dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ada daftarnya. Kita tidak perlu menghafal, tetapi lama-lama kalian juga akan hafal ketika di bidang itu. Misalkan kalian akan hafal bahwa kelompok 1 contoh peralatan elektronik cepat rusak, maka kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu masa manfaatnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak adalah 4 tahun. Jadi kalau dalam dunia akuntansi kan penentuan masa manfaat itu yang menentukan adalah manajemen atau perusahaan berdasarkan pertimbangan profesional. Mungkin ada tim yang menilai, oh ini ya ini 5 tahun, ini sekian tahun gitu. Tapi dalam pajak enggak, pokoknya 4 tahun kalau kelompok 1. Kelompok 2 8 tahun, 2 kali lipatnya ya. Kelompok 3 16 tahun, 2 kali lipatnya. Kelompok 4 apakah 2 kali lipatnya? Enggak, kelompok keempat adalah 20 tahun. Jadi ini 2 kali, 2 kali. Nah, yang ini bukan 32 ya, tapi 20 tahun. Oke. Ya. Baik. Nah, untuk kelompok non bangunan tarif metode yang digunakan bisa 2, bisa garis lurus, bisa saldo menurun. Dipilih salah satu silakan. Tapi harus konsisten. Garis lurus itu berarti masa manfaatnya berapa, itu menjadi masa manfaat, jadi 1/4 ya. Kalau kelompok 2 berarti 1/8. Kelompok 3 1/16, kelompok 4 1/20. Gitu. Jadi artinya apa namanya? Masa manfaatnya berapa, itu nanti setiap tahun akan sama penyesuaiannya. Kalau perolehannya dari awal tahun ya, kalau perolehannya dari tengah tahun kan ada tahun yang berbeda. Gitu. Nah, saldo menurun itu penyesuaian tiap tahunnya tidak sama. Ya, karena modelnya adalah tarifnya berapa dikalikan nilai sisa buku tahun sebelumnya. Jadi ini kalau kelompok 1 kan 1/4 garis lurus, maka ini menjadi 2/4 gitu. 1/8 menjadi 2/8 kalau garis lurus. Kalau 16 menjadi 2/16. 1/10 menjadi 2/10. Gitu ya. Aduh, kepencet. Bentar. Nah, ini. Gitu ya. Saya lanjutkan dengan contoh. Ini kelompok aset yang masuk kelompok 1, kelompok 2 dan sebagainya nggak perlu dihafal. Kelompok 2, nanti kalau di ujian pun sudah ada informasinya. Oh, ini kelompok 3 gitu. Atau sebenarnya open book bisa juga kalian cari sendiri, tapi kayaknya enggak lah ya. Lebih baik sudah disesuaikan, dikasih di soal gitu. Nah, jadi nggak perlu ngapalin. Yang penting kalian begitu tahu, oh kelompok 1 berarti 4 tahun menurut pajak. Walaupun di akuntansi misalkan 5 tahun, kita ikutin pajak dalam rangka penghitungan pajak. Nah, bagaimana jika satu aset tetap tidak tercantum dalam lampiran tadi? Nggak masuk ke lampiran manapun gitu ya. Maka kalau nggak kayak gitu berarti bingung kita menentukan kelompok mana. Maka kalau bingung, aturan pajak mengatakan ya sudah, kalau bingung taruh di kelompok 3. Gitu. Untuk aset-aset yang kemungkinan belum ada di daftar itu, misalkan mesin waktu. Nah, suatu saat ada yang menemukan mesin waktu, mesinnya Doraemon itu, kan bingung mau ditaruh di mana. Misal, ya udah kelompok 3. Misal ya.
Oke, kemudian sebenarnya ini ada satu lagi, wajib pajak itu bisa minta kepada Direktorat Jenderal Pajak agar dia penyusutan ini ditetapin sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya, nggak sesuai dengan tabelnya DJP, tapi harus pakai permohonan. Misalkan bangunannya dia pikir ini bangunannya terdiri dari baja atau bahan, bukan baja tuh, ini bahannya dari impor dari negeri Wakanda. Apa tuh namanya logamnya? Saya lupa malah tuh, udah lama nggak nonton Avenger. Apa nama bahannya? Nggak ada yang tahu logam dari negeri Wakanda? Vibranium, Pak. Vibranium, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini namanya juga khayalan gitu. Oke, lanjut. Ini contoh. Straight line method ya, garis lurus. Gampang lah ya. Gedung beli 100 juta. Masa manfaatnya dalam akuntansi 20 tahun ya udah. Jadinya per tahunnya 5 juta. Udah gampang. Saldo menurun. Nah, ini hati-hati. Misalkan ada mesin dalam pajak masuk kelompok 1. Di soal disebutkan kayak gitu ya. Diperoleh Januari 2000. Oke. Harga perolehannya 150 juta. Karena kelompok 1 maka masa manfaatnya 4 tahun, maka tarif penyusutannya adalah kalau garis lurus itu 1/4, maka kalau saldo menurun adalah 2/4, maka setengah atau 50% per tahun. Maka dari harga perolehan 150 juta di tahun 2000 dengan tarif 50% dari setengah, maka penyusutan tahun itu adalah 75 juta, yaitu 50% kalikan 150 juta. Maka nilai sisa bukunya adalah 75 juta dari 150 dikurangi 75. Tahun kedua 50% lagi kalikan nilai sisa buku sebesar 75. Jadilah 37,5. Kemudian nilai sisa bukunya adalah 75 kurangi 37,5 sama dengan 37,5. Tahun ketiga juga sama, 37,5 kalikan 50% jadilah 18,75. Kemudian nilai sisa bukunya berapa tahun itu? Kurangkan aja tinggal 18,75. Nah, tahun terakhir sekaligus. Ya, jangan setengahnya lagi. Kalau setengahnya lagi nggak selesai-selesai ya. Karena ini masa manfaatnya 4 tahun, maka tahun terakhir disusunkan sekaligus. Gitu ya. Saldo menurun seperti itu. Contoh lagi. Mesin kelompok 1, berarti 4 tahun ya, 4 tahun. Harga perolehan 100 juta tapi dibelinya bulan Juli. Nah, bulan Juli kan setengah tahun nih. Tahun 2000. Nah, kalau kita menghitung penyusutan di tahun 2000, maka cuma setengahnya aja. Ini pakai masa apa sih ini? Pakai saldo menurun ya. Maka separohnya aja, setengah kalikan 50% kalikan 100. Ya. Bulan Juli full 1 tahun, maka 1 tahun full. 1 kalikan 50% kalikan 30 dan seterusnya ya. Nah, tahun 2004 ini setengah tahun. Ini setengah tahun ya, 2000 setengah tahun, 2004 setengah tahun. Tetapi karena tahun terakhir maka sekaligus. Oke, nanti kalian harusnya sudah lancar ya untuk penyusutan. Kemudian dalam pajak memang sebenarnya ada bidang-bidang usaha tertentu yang penyusutannya nggak seperti yang aturan umum. Nah, untuk hal-hal tertentu itu diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Contohnya adalah usaha kehutanan, perkebunan, peternakan. Ini ditandai nice to know, artinya ya tidak masuk dalam bahasan di RPS ya, tidak keluar di ujian lah ini ya. Jadi kehutanan, perkebunan, peternakan itu aturannya sedikit berbeda. Nanti suatu saat kalian mungkin di kantor pajak yang mengawasi wajib pajak di bidang perhutanan, maka harus belajar ini sendiri. Kemudian ini yang nice to know saya lewatin ya. Biar nggak terlalu banyak bebannya. Nah, yang ini nggak ada nice to know-nya nih, berarti kita belajar. Bagaimana perlakuan PPh atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Jadi maksudnya begini, perusahaan itu
kan beli HP atau beli kendaraan, ya, HP-nya itu dipakai oleh pegawai atau oleh direksi, pokoknya oleh pegawainya lah atau direksi atau siapapun yang bagian dari perusahaan. Nah, untuk apa ya? Untuk urusan kantor, ya, untuk urusan kantor, yaitu untuk penjualan, untuk operasional, untuk macam-macam gitu ya. Tetapi kendaraan terutama ini maksudnya adalah kendaraan yang dibawa pulang oleh direksi atau pejabatnya, itu, HP atau kendaraan ini dia akan tercampur urusan pribadi yang non kantor. Jadi ada pribadi, ada kantor. Nah, gitu kan. Sementara dalam aturan pajak, sesuatu yang urusan pribadi nggak boleh dikurangkan. Dan sayang lagi nggak bisa juga, kantor itu mengecek berapa dipakai untuk pribadi, berapa untuk kantor. Maka Direktorat Jenderal Pajak bikin aturan, ya sudahlah, ini kalau dipakai buat kantor semua kayaknya nggak mungkin, dipakai buat pribadi semua juga nggak mungkin. Maka 50-50. Maka dianggapnya HP dan kendaraan tadi yang dipakai oleh karyawannya, kendaraan yang dibawa pulang oleh direksinya atau pejabatnya atau pegawainya, itu dia akan bercampur urusan pribadi dan orang kantor, dianggap kepakainya untuk kantor 50%, pribadi 50%. Maka yang boleh dikurangkan dalam aturan pajak hanya 50%. Itu, filosofinya kenapa ini 50% dan aturannya seperti itu. Maksudnya apa? Jadi, kalau perusahaan membeli HP atau kendaraan, itu kan termasuk peralatan yang akan disusutkan. Kalau HP itu 4 tahun, ada kelompok satu kan, peralatan elektronik kelompok satu tuh 4 tahun. Maka penyusutannya itu misalkan ya, misalkan nih, beli HP untuk satu kantor, pegawainya mungkin ada 20 yang bagian marketing, masing-masing 4 juta, harganya berarti 80 juta HP-nya. Nah, ini disusutkan. Maka per tahun adalah 80 juta per 4, karena 4 tahun masa manfaatnya sama dengan 20 juta per tahun. Ini beban penyusutan. Depreciation expense. Nah, akuntansi kayak gitu. Dalam pajak, oke, ini perlu dikoreksi fiskal positif. Jadinya depreciation expense-nya itu bukan 20 tetapi 10. Kenapa? Karena aturan pajaknya hanya boleh 50%. Itu maksudnya ya. Kendaraan juga sama seperti itu. Penyusutannya dalam pajak cuma 50%-nya. Terus bagaimana kalau HP-nya itu, eee, rusak diperbaiki, gitu ya, ada mungkin lecet-lecet diperbaiki, maka biaya pemeliharaannya pun yang boleh dikurangkan dalam aturan pajak cuma 50%. Terus bagaimana ngisi pulsanya? Juga 50% yang boleh dikurangkan. Termasuk juga kendaraan kalau bayar pajaknya ya cuma 50%. Sampai sini dulu ada yang mau dikonfirmasi tentang telepon seluler dan kendaraan perusahaan? Biar kalian paham. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Berikutnya, tapi gitu ya, nomor pasal 2 ini, untuk kendaraan bus, minibus, atau sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput pegawai, itu tidak berlaku 50%. Untuk kendaraan antar jemput tadi boleh 100% dikurangkan. Boleh dikurangkan biasa. Jadi deductible expense lah intinya. Untuk antar jemput. Jadi antar jemput deductible expense 100%. Tetapi untuk HP dan kendaraan perusahaan yang dibawa pulang atau dipakai direksi itu 50%. Kalau antar jemput pegawai misalkan perusahaan punya bis, tugasnya adalah antar jemput pegawai, itu deductible expense 100%. Gitu ya. Termasuk biaya, perawatan busnya itu juga harus, boleh dikurangkan. Oke, gitu. 2 slide itu intinya kayak gitu ya, saya lewatin aja nih. Slide ini cerita, langsung saya simpulkan aja ceritanya. Ya. Pengalihan harta yang menguntungkan objek pajak. Jadi begini,
Ini langsung contoh aja. Ini penyajian di pajaknya kayak gini nih. PTA menjual mesin pada PTB seharga 30 juta. Jadi harga jual. Jadi perusahaan menjual harta ya, mesin. Harga jualnya 30 juta. Nilai sisa bukunya 25 juta. Book value-nya 25 juta. Nah, maka kan untung 5 juta kan? 5 juta. Nah, tapi penyajiannya di SPT ternyata kayak gini yang paling tepat. Penghasilan 30 juta. Nah, ini jangan kaget. Kerugian 25 juta. Nah, tapi yang dimaksud kerugian di sini sebenarnya adalah beban. Ya. Jadi baru nanti kalau dua ini diselisihkan akan ada keuntungan 5 juta. Jadi penyajiannya memang agak unik nih di pajak ya. Ya, ini cuma aturan penyajiannya aja. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana kalau kita menjual atau mengalihkan harta berwujud sebagai sumbangan, hibah, bantuan atau warisan, tetapi bagi yang terima bukan objek pajak. Nah, ini saya akan cerita begini. Di dalam dunia perpajakan sebuah aturan adalah deductible expense dan undeductible expense. Nah, jadi ini akan ini pihak pemberi, ini penerima. Ini transaksinya bukan transaksi bisnis, transaksinya memberi aja. Pada hakikatnya di dunia ini tidak ada satupun penghasilan yang tidak kena pajak. Tetapi terselubung kalimat ini ya. Ini. Contohnya kayak gini. Kalau bagi yang menerima, dia menerima penghasilan atau aset, menerima aset. Ternyata aset itu bagi yang terima adalah bukan objek pajak, maka aturan dasarnya berarti kan enggak kena pajak. Jadi kena pajak apa enggak gitu kan? Enggak kena pajak di sini. Enggak kena pajak. Maka karena penerima enggak kena pajak, maka pasti pemberinya kena pajak. Kena pajak. Kena pajaknya dalam wujud apa? Dalam wujud bahwa pemberian aset tersebut, kan asetnya dari pemberi ya, itu menjadi non atau non deductible expense. Non deductible expense. Atau jangan keliru ya. Undeductible expense atau non deductible expense sama aja ya. Non deductible expense tidak boleh dikurangkan di sini. Kalau tidak boleh dikurangkan di sisi pemberi, maka berarti pemberi itu kena pajak. Buktinya apa? Begini contohnya. Di laporan keuangannya pemberi itu sales itu 100, gross profit 70, maaf, HPP dulu ya, COGS 70, maka gross profit-nya 30. Expense-nya 16. Maka earning before tax-nya itu adalah 14. Misalkan dari expense 16 ini di dalamnya ada sumbangan ke masjid sebesar 4. Sumbangan 4. Ya. Bagi masjid, 4 ini adalah bukan objek pajak. Nggak kena pajak bagi masjid, tetapi bagi pemberinya, nah, ini menjadi tidak boleh dikurangkan. Maka berubah ini, 30 dikurangi bukan 16, tetapi dikuranginya adalah 12. Maka earning before tax-nya menjadi 18. Maka pajaknya lebih tinggi. Pajaknya lebih tinggi. Nah, itu berarti kena pajak kan di sini kan? Menjadi kena pajak. Itu maksudnya bahwa kalau di penerima nggak kena pajak, maka kenanya di pemberi. Itu sebuah rumusan kayak gitu. Atau sebaliknya nanti kalian akan ketemu di pemberinya itu sisi lain ya, pemberinya adalah deductible expense, ya, dapat dikurangkan, maka penerimanya pasti menjadi objek pajak PAT atau objek pajak lah, atau objek pajak. Gitu. Itu prinsip dasarnya seperti itu.
ya. Oke, ini akan saya hapus. Saya akan bicara ini. Kaitannya dengan ini nggak dihapus nggak apa-apa, masih kelihatan, bisa dibaca. Kalimatnya apa di sini? Jadi ternyata apabila terjadi penggalian harta yang memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A, B, maksudnya adalah kita mengalihkan harta dalam wujud bantuan, sumbangan, atau hibah. Karena kita nggak bicara OP, maka warisan kita lewati aja. Jadi kita memberikan bantuan, sumbangan, atau hibah kepada pihak yang kemudian pihak itu akan memperlakukan sebagai bukan objek pajak, gitu. Maksudnya seperti itu. Maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian atau tidak boleh jadi pengurang. Ya, contohnya ini tadi. Jadi nyumbang ke masjid itu bagi yang masjid bukan sebagai objek pajak, maka kita sebagai penyumbangnya tidak boleh mengurangkan. Itu maksudnya ya. Nah, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau dikonfirmasi langsung cut aja ya. Oh, selesai nih yang bagian aset ini. Sampai sini dulu ada yang mau dikonfirmasi, silakan. Sebelum masuk ke amortisasi. Kalau nggak ada, oke. Nanti kemungkinan kalau ini lebih cepat kita akan bisa bahas apa? Latihannya lebih banyak mudah-mudahan. Amortisasi fiskal. Penyusutan itu bicara tentang aset berwujud. Kalau amortisasi itu bicara yang tidak berwujud. Nah, sama. Jadi pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud asalkan untuk 3M penghasilan dan mempunyai masa manfaat lebih 1 tahun, maka pembebanannya tidak sekaligus tetapi melalui amortisasi. Ya. Saat mulai amortisasi sama dengan penyusutan, yaitu bulan dilakukannya pengeluaran. Kecuali bidang usaha tertentu ya, nanti diatur tersendiri. Oke. Nice to know. Banyak yang nice to know ini, kita lewati aja nice to know. Nah, seneng kan kalian lewatin. Kalau semakin banyak nice to know kita lewatin gitu ya. Nah ini nggak pakai nice to know, berarti harus dipahami. Ini adalah cerita tentang tarif amortisasi sama dengan penyusutan, yaitu kelompoknya adalah kelompok 1 sampai 4. Nah, cuma di sini nggak ada kelompok bangunan kan karena amortisasi kan aset tidak berwujud ya. Maka kelompok harta tidak berwujud itu dibagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masa manfaat juga sama, 4, 8, 16 dan 20. Maka metodenya juga sama, garis lurus dan saldo menurun. 25% kalau berarti 1/4 gitu ya. 1/8, 1/16, 1/20. Saldo menurun berarti 2/4, 2 kalinya garis lurus ya. 2/8, 2/20, 2/20. Kayak gitu ya.